Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita dari Institut Teknologi Bandung dan teman saya Fani dari Universitas Indonesia akan mempresentasikan mengenai kegiatan PKPA di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pembimbing kami adalah Ibu Wiwin Widya Prasiwi, SSI APT dari Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pendahuluan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang. Bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Sejak tahun 2011, pengawasan kosmetik hanya dilakukan secara post-market, tidak seperti obat yang pengawasannya dilakukan secara pre- dan post-market. Pada tahun 2019 ditemukan kosmetik ilegal senilai 185 miliar rupiah. Selain itu juga ditemukan bertonton bahan baku kosmetik yang mengandung merkuri yang dapat membahayakan masyarakat yang menggunakannya. Hal ini diperburuk dengan kondisi masyarakat yang belum memahami tentang bagaimana cara memilih dan menggunakan kosmetik yang aman dan tepat. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan kosmetik di Indonesia untuk menjamin masyarakat menggunakan produk yang aman. Tujuan kegiatan PKPA di Badan POM, khususnya di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah: pertama, mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan Badan POM, khususnya di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Yang kedua, mampu memahami tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan Badan POM. Yang ketiga, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di pemerintahan, terutama di Badan POM. Yang keempat, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan, terutama di Badan POM RI, khususnya di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Ini merupakan rangkaian kegiatan PKPA yang dilakukan. Kegiatan PKPA dimulai dari tanggal 5 Maret 2020. Dari tanggal 5 hingga tanggal 9 Maret 2020, kami mendapatkan pemaparan materi tupoksi dari Deputi, Biro, dan Pusat. Pada tanggal 10 Maret 2020, itu merupakan hari pertama pelaksanaan PKPA di Unit Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pada hari pertama tersebut, kami mendapatkan materi dari Subdit Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik. Setelah 1 minggu di Subdit Pengawasan dan Keamanan dan Mutu Kosmetik, kami juga mendapatkan materi dari Subdit Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik dan Subdit Pengawasan Sarana Kosmetik. Sejak tanggal 17 hingga tanggal 27 Maret 2020, kami melakukan PKPA jarak jauh. Selama pelaksanaan PKPA jarak jauh tersebut, kami mengerjakan tugas yang diberikan khususnya dari Subdit Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik. Subdit Pengawasan Sarana Kosmetik. Ini merupakan tugas dan fungsi dari Subdit Pengawasan Sarana Kosmetik. Subdit ini memiliki 2 seksi, yaitu Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik dan Seksi Penilaian Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik. Kegiatan di Subdit Pengawasan Sarana Kosmetik yaitu mempelajari pelayanan sertifikasi CPKB, yang meliputi persetujuan denah bangunan industri kosmetik, surat keterangan penerapan CPKB, sertifikat CPKB, dan persetujuan fasilitas bersama industri kosmetik dan PKRT. Persetujuan denah bangunan industri kosmetik yaitu persetujuan yang menyatakan bahwa denah bangunan industri kosmetik telah sesuai dengan prinsip CPKB. Surat keterangan penerapan CPKB yaitu legalitas yang menyatakan industri kosmetik telah mampu memproduksi kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat CPKB merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa industri telah menerapkan CPKB. Sedangkan persetujuan fasilitas bersama industri kosmetik dan PKRT merupakan persetujuan bagi industri kosmetik untuk dapat memproduksi PKRT sesuai dengan bentuk sediaan yang disetujui, dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang belum terpakai. Cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB itu sendiri adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Sertifikat CPKB ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan. Subdit Pengawasan Promosi dan Informasi Kosmetik. Ini merupakan tugas dan fungsi dari Subdit Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik. Subdit ini terdiri dari 2 seksi, yaitu Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik dan Seksi Pengawasan Promosi Kosmetik. Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik. Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik ini melakukan pengawasan penandaan kosmetik. Pengawasan penandaan kosmetik dilakukan dengan cara sampling kosmetik oleh balai dan loka. Kemudian, produk tersebut dilakukan pengecekan NIE-nya. Jika NIE tidak sesuai, maka produk data dan dilaporkan. Namun, jika NIE-nya sesuai, maka dicek kadaluarsa produk. Jika produk kadaluarsa, maka
hanya penandaan produk yang dievaluasi. Namun, jika produk masih dalam kondisi baik, maka produk tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan dilakukan penelusuran penandaan. Laporan penandaan dikirimkan ke seksi pengawasan informasi kosmetik setiap bulan dan diverifikasi. Untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan akan mendapatkan tindak lanjut berupa surat peringatan atau yang lain yang sesuai. Pengawasan penandaan kosmetik juga dapat dilakukan dengan cara menginspeksi sarana kosmetik, yaitu sarana produksi, importir, badan penotifikasi, retail, atau eceran. Kegiatan di sesi pengawasan informasi kosmetik yaitu yang pertama, merekap DIP atau dokumen informasi produk. Tugas pertama ini adalah kita merekap tentang temuan pelanggaran penandaan pada kosmetik. Data yang direkap meliputi nama perusahaan, alamat, tanggal dilakukannya audit, serta pelanggaran penandaan. Yang kedua, kami juga melakukan verifikasi laporan balai. Kami melakukan verifikasi hasil evaluasi penandaan kosmetik untuk melihat kesesuaian hasil evaluasi penandaan yang telah dilakukan oleh balai sebelumnya. Seksi pengawasan promosi kosmetik. Seksi pengawasan promosi kosmetik ini melakukan pengawasan iklan kosmetik. Pengawasan iklan kosmetik ini dilakukan dengan cara Loka dan Balai POM secara rutin mengirimkan laporan pengawasan iklan kepada Badan POM pada setiap bulannya. Pengawasan iklan dilakukan di media cetak, elektronik, maupun daring. Kemudian, hasil pengawasan iklan dari Loka dan Balai dikirim ke Badan POM. Lalu Badan POM akan melakukan evaluasi dan verifikasi. Tindak lanjut pada iklan yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan oleh Badan POM. Kegiatan di sesi pengawasan promosi kosmetik yang pertama adalah mereview peraturan mengenai iklan dan klaim kosmetik. Yang kedua, mereview mengenai iklan di Etika Pariwara Indonesia. Yang ketiga, mencatat poin-poin penting dalam warning letter FDA. Yang keempat, penelusuran iklan salah satu kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di televisi. Dan yang terakhir, membuat daftar akun media sosial beauty influencer. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan PKPA kami di Subdirektorat Keamanan dan Mutu Kosmetik. Untuk tugas dari Subdirektorat Keamanan dan Mutu Kosmetik yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik. Untuk fungsi dari Subdirektorat Keamanan dan Mutu Kosmetik adalah penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik, lalu penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, lalu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan tata operasional direktorat. Untuk kegiatan PKPA yang kami lakukan dibagi menjadi dua seksi. Yang pertama kami di seksi pengawasan keamanan kosmetik, lalu di seksi pengawasan mutu kosmetik. Untuk kegiatan PKPA di seksi pengawasan keamanan kosmetik, pertama-tama kami diberikan pemaparan materi terlebih dahulu mengenai ruang lingkup kerjanya, alur kerja, dan juga monitoring efek samping kosmetik atau MESKOS. Untuk tugas yang diberikan, kami diberikan tugas merekap data laporan kejadian tidak diinginkan non-serius periode Juli hingga Desember 2019. Untuk monitoring efek samping kosmetika ini dilakukan terhadap kasus efek yang tidak diinginkan, yaitu yang sifatnya serius maupun non-serius. Nah, laporan efek samping kosmetik wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, selain pelaku usaha, masyarakat dan juga tenaga kesehatan bisa ikut berperan serta dalam melaporkan efek samping kosmetik yang mereka alami. Untuk efek samping kosmetik yang dilaporkan melalui formulir laporan SKOS yang dapat dikirim melalui email atau secara elektronik atau e-reporting melalui website mesot.smkos.pom.go.id. Lalu, untuk alur monitoring efek samping kosmetik, pertama-tama pelaku usaha melaporkan data laporan efek samping dari produk kosmetiknya ke Badan POM. Lalu Badan POM mengecek apakah produk sudah ternotifikasi atau belum atau sudah memiliki nomor izin edar. Lalu dilakukan pengkajian atau evaluasi oleh Badan POM. Setelah itu, evaluasi yang dilakukan ini adalah dengan melihat bahan-bahan apa saja yang kemungkinan menimbulkan efek samping. Lalu Badan POM memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pelaku usaha berupa feedback. Setelah itu, pelaku usaha menindaklanjuti hasil feedback dari Badan POM tersebut.
Setelah itu, pelaku usaha melakukan penelusuran kembali apakah hasil kajiannya sudah sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan POM tadi. Nah, pelaku usaha selanjutnya menindaklanjuti kepada pelapor apakah efek samping yang diderita sudah berhenti atau masih terjadi. Atau apabila pelapor mengalami efek samping yang lebih parah, apakah sudah direkomendasikan ke rumah sakit. Lalu apabila terdapat banyak laporan efek samping oleh produk yang sama, maka Badan POM juga bisa merekomendasikan pelaku usaha untuk menarik produk tersebut untuk dilakukan evaluasi produk kembali. Nah, kami diberikan tugas untuk merekap data laporan efek samping kosmetik non-serius pada periode Juli hingga Desember 2019. Jumlah data yang kami rekap adalah sebanyak 268 laporan efek samping non-serius periode Juli hingga Desember. Lalu untuk data yang direkap adalah nama atau inisial pelapor, identitas pelapornya, reaksi yang dilaporkan apa, durasi kejadian, riwayat alergi, kelainan atau penyakit sebelum penggunaan produk, frekuensi penggunaan produk, periode penggunaan produk, pada pemakaian keberapa efek samping tersebut dapat muncul, lalu nama produk beserta nomor notifikasi, nama pabrik, bentuk sediaan, dan informasi tambahannya. Selanjutnya adalah kegiatan PKPA kami di seksi pengawasan mutu kosmetik. Sebelumnya kami diberikan materi berupa ruang lingkup kerjanya, tentang alur kerjanya, serta tentang sampling dan pengujian kosmetik. Kami juga diberikan tugas untuk melakukan pengkajian terhadap kosmetik perawatan rambut yang mengandung cemaran timbal atau PB. Untuk alur sampling dan pengujian kosmetikanya, pertama-tama sampling rutin dilakukan oleh Balai POM di tiap-tiap daerah. Lalu apabila dalam sampling tersebut teridentifikasi adanya pelanggaran, maka Balai POM akan membuat laporan terkait temuan tersebut. Nah, dari hasil laporan oleh beberapa Balai POM, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bagian seksi pengawasan mutu kosmetik di Badan POM. Lalu Badan POM akan mendatangi produsen untuk melakukan sampling produk. Lalu apabila pada saat sampling ditemukan pelanggaran sesuai laporan, maka produsen akan diberikan peringatan. Selanjutnya kami diberikan tugas khusus untuk melakukan pengkajian surat peringatan atau warning letter yang dikeluarkan oleh FDA terkait pelanggaran penandaan kosmetik. Nah, warning letter FDA ini merupakan surat peringatan yang ditujukan kepada produsen atau pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan FDA. Nah, warning letter hanya dikeluarkan untuk pelanggaran yang signifikan. Nah, selain dikirimkan kepada pelaku usaha, warning letter ini juga diumumkan melalui website dari FDA-nya. Ini merupakan contoh hasil rekap warning letter yang kami kerjakan. Jumlah warning letter yang direkap adalah sebanyak 10 warning letter. Ini merupakan hasil analisis kami, yaitu terdapat adanya pelanggaran penandaan berupa produk kosmetik yang mencantumkan klaim kosmetik seolah-olah seperti obat. Nah, klaim tersebut melanggar Section 201G 1B dan atau Section 200G 1C di Peraturan FDA. Nah, berdasarkan Peraturan Badan POM, klaim produk-produk di atas juga melanggar pedoman klaim kosmetika pada Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2015, yaitu yang berbunyi klaim untuk kosmetika tidak dibenarkan untuk hal-hal yang bersifat menyembuhkan atau mengobati. Nah, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan juga bahwa informasi pada penandaan kosmetika tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat. Nah, dengan mengikuti PKPA di Badan POM ini, khususnya di Direktorat Pengawasan Kosmetik, kami bisa mendapatkan wawasan, pembelajaran, dan gambaran tentang pekerjaan kefarmasian di Badan POM, serta mengetahui ruang lingkup kerja di Direktorat Pengawasan Kosmetika. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.